Timnas U23 Indonesia pada akhirnya mampu kembali ke final Piala AFF U23 2025 yang juga mengantarkan skuad Garuda untuk kembali menantang Vietnam di partai final. Nah, bicara soal keberhasilan timnas, menurut kami sulit untuk tak menampilkan sosok Jens Raven sebagai sosok kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Sederhananya, GBK telah jadi panggung pembuktiannya bersama timnas Indonesia U23. Striker berdarah Indonesia Belanda berusia 19 tahun itu tampil tajam sebagai top skor sementara turnamen dengan koleksi 7 gol. Dengan terbaru, 1 gol krusialnya di laga kontra Thailand berhasil memaksa laga berlanjut ke extra time. Hingga akhirnya Indonesia menang adu penalti untuk lolos ke final. Ya, Jens jelas telah menjawab keraguan sebagian pihak terhadap dirinya. Striker yang seringkali diremehkan karena tak memiliki kecepatan atau skill eksplosif itu membuktikan bahwa ia tetap berbahaya di kotak penalti. Lantas, apakah yang membuat Jens ini benar-benar spesial? Apakah bisa Jens masuk ke skuad timnas senior dengan usianya yang baru menginjak 19 tahun? Berikut rangkuman di balik hantu kotak penalti Jens Raven. Dengan usianya yang baru 19 tahun, dibawanya Jens Raven ke skuad timnas U23, kami pikir telah jadi bukti bahwa pemain ini sejatinya memiliki potensi besar. Hanya saja, gaya mainnya yang terbilang kalem, seringkali membuat banyak orang bertanya-tanya soal kualitas pemain satu ini. Banyak penggemar timnas yang meremehkan bahwa Jens ini dianggap tidak memiliki kecepatan atau skill olah bola yang eksplosif. Namun, semua kritikan itu kami pikir telah Jens Raven jawab di turnamen Piala AFF U23 kali ini. Ia membuktikan bahwa dirinya tetap berbahaya di kotak penalti. Bahkan, berkat ketajamannya, Jens Raven menjadi tumpuan lini depan timnas U23 asuhan Gerard Vandenberg di sepanjang turnamen. Ia adalah pilihan utama di sektor lini depan. Dan faktanya, belum ada pemain lain di skuad U23 yang mampu menyamai kontribusi golnya, termasuk dari negara-negara lain di turnamen ini. Terbaru, ketajaman Raven sebagai finisher kembali jadi pemecah kebuntuan, di mana golnya ke gawang Thailand sukses menyelamatkan Indonesia di laga yang sulit. Padahal pada 2 laga fase grup sebelum semifinal atau kontra Filipina dan Malaysia, ia sempat mandul. Namun Raven membuktikan mentalnya dengan kembali mencetak gol di momen krusial ketika tim sangat membutuhkan. Menurut kami, Jens Raven menunjukkan banyak ciri klasik poacher ala Inzaghi dalam permainannya. Secara fisik, Raven punya tinggi menjulang 1,87 meter, modal bagus untuk duel udara, dan menjadi target man di kotak penalti. Sebagai striker, kecepatannya bukan yang terbaik, dan ia jarang melakukan dribble melewati banyak lawan. Namun, ia menutupi kekurangan itu dengan pergerakan tanpa bola yang cerdik. Menurut analisis ESPN, Raven sangat pandai menemukan kantong-kantong ruang kosong di pertahanan lawan, dengan pergerakan yang pintar dan bahkan mampu sesekali turun agak melebar keluar kotak penalti untuk membuka opsi umpan bagi rekan-rekannya. Intelijensi positioning inilah yang membuat bola seolah-olah mencari dirinya di kotak penalti. Ketika rekan-rekannya mengirim umpan silang atau bola daerah, Raven kerap sudah menunggu di posisi ideal untuk menyambut bola. Kemampuan finishing Raven juga patut diacungi jempol. Ia tenang dan klinis di depan gawang, baik dengan kaki maupun kepalanya. Gol ke gawang Thailand U23 contohnya lahir dari sundulan terarah hasil memanfaatkan sepak pojok. Sebetulnya, di laga kontra Filipina, ia sempat mencetak gol meski offside. Dan di laga kontra Brunei, Raven mendemonstrasikan variasi penyelesaian akhir, mulai dari tap-in mudah di lutut gawang hingga eksekusi penalti yang percaya diri. Uniknya lagi, Raven tampak dinaungi faktor hoki, layaknya striker hebat lainnya. Bahkan saat tidak mengenai bola dengan sempurna, kadang bola masih memantul masuk. Contoh nyata, gol terakhirnya ke gawang Brunei, ia cetak dengan tendangan yang tidak bersih namun memantul tanah dan melambung melewati kiper. Hal ini mengingatkan bahwa penyerang tajam seringkali dipayungi Dewi Fortuna di kotak penalti. Entah itu bola muntah atau pantulan aneh, Raven selalu sigap memanfaatkannya. The fire of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score.
Yang jelas, Chance Raven bukan tipe striker yang rajin pamer skill individu atau sprint menggiring bola dari tengah lapangan. Perannya lebih kepada penyelesai akhir di ujung skema serangan, menunggu momen tepat untuk muncul sebagai eksekutor. Gaya bermain seperti ini kadang tampak tak terlihat sepanjang pertandingan. Itulah mengapa disebut hantu. Tetapi sekali lengah, ia hadir dan mencetak gol. Bagi tim yang memiliki gelandang-gelandang kreatif dan sayap cepat, sosok striker dengan insting seperti Raven sangat berguna untuk menyambut setiap umpan matang menjadi gol. Di dunia kita mengenal sosok itu pada Filippo Inzaghi, penyerang hantu legendaris yang sering disebut sebagai penyerang yang dicinta bola. Karena entah kenapa bukan Inzaghi yang mencari bola, tapi bola lah yang akan mencari legenda Milan tersebut untuk membantunya menciptakan gol. Bermain dengan hati, dedikasi Chance Raven untuk Garuda. Selain memiliki kemampuan tajam di kotak penalti, satu hal lain yang membuat Chance Raven begitu disukai supporter adalah semangat dan hatinya yang ia tuangkan saat bermain untuk Indonesia. Meskipun ia besar di Belanda, Raven menunjukkan nasionalisme dan emosi yang kuat saat mengenakan merah putih. Contoh paling menyentuh terjadi di final Piala AFF U19 2024. Raven mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Thailand U19 di laga final. Dan segera setelah peluit akhir, ia tak kuasa menahan tangis haru di lapangan. Bahkan saat diwawancarai pun ia masih terisak. Hingga para netizen yang menyaksikan momen itu ikut terharu. Banyak komentar bermunculan di media sosial yang menyebut The Real main pakai hati, mengisyaratkan bahwa pemuda ini benar-benar bermain dengan hati untuk Indonesia. Raven sendiri mengaku sangat kagum dengan dukungan supporter Indonesia. Ia merasakan atmosfer yang luar biasa saat bermain. Raven sampai mengatakan atmosfer di GBT tersebut melebihi 2 stadion termegah di Belanda yang pernah ia ketahui, yaitu Johan Cruyff Arena, Ajax Amsterdam, dan De Kuip, Feyenoord. Kecintaan supporter yang memenuhi stadion itu begitu membekas, hingga Raven menangis bahagia selama 1 jam setelah laga final Piala AFF U19 saat itu. Hal serupa juga kami pikir ditunjukkan Chance Raven di AFF U23 kali ini. Ia selalu bermain pakai hati, dan saat lagu Bagimu Negeri dikumandangkan, kita bisa melihat sorot haru di matanya. Ya, pada akhirnya, pada diri Chance Raven, para supporter melihat contoh pemain keturunan yang benar-benar tulus berjuang untuk merah putih, hingga membuat negara-negara tetangga pun iri. Chance berpotensi masuk timnas senior. Sudah siap? Dengan performa dan ketajaman yang ia tunjukkan di level U23, pertanyaan berikutnya tentu muncul. Bisakah Chance Raven menembus timnas Indonesia senior dalam waktu dekat? Di sini, kami dengan jujur akan katakan, secara potensi jawabannya ya. Raven punya modal untuk bersaing di tim senior. Usianya memang baru 19 tahun, namun postur, naluri gol, dan pengalamannya di Eropa memberinya keuntungan tersendiri. Bahkan sebelum bersinar di AFF U23, Raven sudah mencuri perhatian pelatih Shin Tae-yong saat bermain di Junior FC Dordrecht awal 2024. Hingga ia dipanggil ke timnas U19 tak lama setelah resmi menjadi WNI pada Juni 2024. Raven sendiri memiliki ambisi tinggi. Ia bermimpi bisa bermain untuk timnas senior. Ia menargetkan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan mampu menembus skuad Garuda. Meski begitu, tentu adaptasi ke level senior tidak mudah dan Raven harus membuktikan konsistensinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menantang Chance Raven untuk tidak hanya garang saat melawan tim lemah seperti Brunei. Jangan hanya bisa lawan Brunei Darussalam, ujar Erick. Sembari menekankan Raven perlu menunjukkan ketajamannya juga di laga-laga besar semifinal dan final AFF U23 jika ingin dilirik ke timnas senior. Pernyataan ini keluar sebelum semifinal sebagai bentuk motivasi, dan hasilnya Raven menjawab tantangan itu dengan gol ke gawang Thailand di semifinal, membuktikan bahwa ia bisa tampil pada momen genting melawan tim kuat. Hal serupa perlu ia tunjukkan secara konsisten, baik di final AFF U23 maupun nantinya di klub. Sebagai info, musim 2025 ini, Raven akan mulai berkarir di Liga 1 bersama Bali United. Disitulah kemampuan sejatinya akan diuji, menghadapi bek-bek tangguh setiap pekan. Di sisi lain, kondisi di timnas senior saat ini bisa membuka jalan bagi Raven. Striker utama timnas Indonesia, Ole Romani, sedang cedera parah.
dan diperkirakan absen panjang. Timnas membutuhkan penyerang baru sebagai pelapis atau pengganti. Beberapa pengamat menganggap Jens Schreven layak dicoba mengisi posisi yang ditinggalkan Romani. Banyak analis menilai, tidak ada salahnya dicoba masuk ke Timnas Indonesia Senior. Toh sebelumnya Hoki Caraka masuk ke Timnas Senior bisa kan? Dan dengan melihat performa Jens Schreven yang lebih moncer dari Hoki, kami pikir juga begitu, Jens tak salah untuk dicoba. Pelatih Patrick Kluivert tentu akan memantau perkembangan Raven ini. Apalagi Kluivert sendiri dulunya striker kelas dunia. Jadi dia paham betul nilai seorang poacher di dalam tim. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Secara keseluruhan, jalur Jens Schreven menuju timnas senior terbuka lebar selama ia terus bekerja keras dan konsisten mencetak gol. Usianya masih sangat muda, namun justru itu berarti ia bisa diproyeksikan jangka panjang. Dengan bimbingan yang tepat dan jam terbang lebih banyak, Raven berpeluang menjadi penyerang masa depan Indonesia. Pola rekrutmen pemain keturunan dari Belanda yang digalakan PSSI telah menemukan hiasannya pada diri Jens Schreven, seorang striker hantu yang siap menghantui pertahanan lawan di level lebih tinggi. Jika perkembangan positifnya berlanjut, bukan tak mungkin kita akan melihat Jens Schreven berseragam Garuda Senior dalam waktu dekat. Menghadirkan tipe penyerang yang selama ini jarang dimiliki Indonesia. Ia mungkin tidak cepat dan tidak skillful secara kasat mata, tapi bola akan mencari Jens Schreven untuk menciptakan gol. Dan itulah yang paling dibutuhkan tim di penghujung hari. Fields where the future's won, we stand as one until the battle is